123,8 juta orang atau sekitar 45% dari penduduk Indonesia akan mudik tahun ini. Lalu bagaimana persiapan dan juga antisipasinya? Rekan Marcelina Tumundo akan berbincang langsung bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga akan memaparkan data dan faktanya. Silahkan, Marcel. Baik Eva dan pemirsa, sebelum kita akan memaparkan data terkini soal apa saja hal yang telah dipersiapkan oleh pemerintah jelang arus mudik lebaran tahun ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Marcel. Pak Budi, berbagai persiapan ini kan sudah dilakukan jelang arus mudik. Saat ini apa yang masih kurang dan masih terus dikejar progresnya oleh pemerintah? Pak Marcel, memang mudik kali ini spesial karena jumlahnya banyak dan belum pernah terjadi. Pemerintah bersama swasta sudah secara sistematis menyediakan prasarana lebih baik dari tahun lalu. Namun kalau kita bicara, maka kita memang selalu menghitung antara volume yang akan datang dan kapasitas yang ada gitu. Nah, kita mulai dari melakukan studi. Studi mengatakan jumlah yang mudik banyak. Setelah itu kita mempelajari, mensimulasikan dengan fasilitas yang ada dan tambahan mereka yang mudik, berapa kapasitas yang mungkin ditampung dan rasio berapa itu dilakukan. Kami melakukan exercise, baru saja saya melakukan exercise di Sesendawu dan hari Minggu nanti kami akan ke Cenderawasih yang merupakan fasilitas baru yang akan memberikan alternatif bagi warga Bandung yang akan ke Jawa Tengah. Nah, kalau kita bicara tentang survei, persiapan, tentu sudah kita lakukan. Tetapi kita juga melihat bahwa dengan kapasitas atau volume yang akan bergerak ini harus ada titik-titik yang kami perhatikan dan kami evaluasi. Ya tentu yang pertama adalah bagaimana Cipali yang hanya 2 jalur itu harus menampung jalur dari sebelum kilometer 72 yang 4 jalur. Itu adalah titik di mana kita harus menambah hal-hal yang sifatnya memungkinkan berjalan lebih lancar. Kami sedang identifikasi, hari Minggu saya akan ke Cenderawasih dan ke Cipali melakukan exercise berkaitan dengan visi rasio yang kita kendaki. Jadi kita harus katakan bahwa harus ada simulasi, setelah itu kami site visit menentukan plan yang akan dijalankan oleh Bapak Kakor Lantas nanti. Begitu juga di Merak ya, Merak hari Senin kami akan ke Merak, akan mengobservasi bagaimana volume Ciwandan itu meningkat dan bagaimana efektivitas. Karena hari Selasa Bapak Presiden akan ke Merak. Dalam ratas mengenai mudik, seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri tadi, Pak Presiden sangat eager ya untuk mendorong kami pembantu-pembantunya melaksanakannya dengan baik. Ya, Pak Budi, untuk mudik tahun ini kan sudah tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat ya. Dan dengan adanya titik-titik yang Anda sebutkan tadi seperti di Cipali, kemudian di Pelabuhan Merak, apa kemudian antisipasi untuk mengurai kepadatan di musim arus mudik tahun ini? Ya, banyak hal yang sudah kita diskusikan dan beberapa sudah kita eksekusi. Satu itu memperbanyak waktu yang lebih panjang ya. Mbak Marcel tahu sebelumnya 2 hari, sekarang menjadi 4 hari. 4 hari kami mengajak operator untuk memberikan diskon sebelum tanggal 19. Teman-teman
dari operator, dari airline, dari Garuda, Citylink, Batik, klien sudah memberikan diskon tanggal 13 sampai tanggal 17, sehingga kalau mau mudik lebih murah, lakukan itu. Kereta api akan lakukan itu. Saya dengar dari Ketua Organda juga sudah memberikan harga tiket bus lebih murah pada saat itu. Artinya, yang semula puncak mudik itu 2 hari, menjadi 4 hari, sekarang sebenarnya dengan diskon itu masyarakat bisa melakukannya lebih awal karena adanya diskon. Ya, selain sudah direncanakan ada diskon tersebut ya untuk mengurai kepadatan di 2 atau 3 hari sebelum puncak arus mudik, untuk tol Cisumdawu Pak, ini kan informasinya sudah akan tersambung 100% dan akan beroperasi secara fungsional. Apakah ini berarti tol Cisumdawu akan dibuka di musim arus mudik ini dan seperti apa nanti estimasi tarifnya? Tadi barusan saja 1 jam yang lalu kita rapat, diputuskan bahwa Cisumdawu berfungsi fungsional. Jadi bisa digunakan tanpa pengenaan tarif. Nah, justru di Cisumdawu ini ada suatu lonjakan ya, penumpang kemungkinan dari Bandung itu akan paling tidak 40.000 mobil ya. Nah, ini tentu membuat Cipali ini punya masalah baru. Justru, nah oleh karenanya hari Minggu saya akan ke sana, kita akan tetapkan suatu policies ya berkaitan dengan fungsionalisasi dari Cisumdawu. Harapan kita nanti hari Minggu kita dapat satu solusi untuk membuat Cisumdawu ini beroperasi tidak membebani lebih terhadap Cipali, tetapi juga hal-hal yang lain seperti tempat istirahat dan yang lain-lain yang kita bahas. Jadi akan mendapatkan informasi yang jelas setelah hari Minggu pagi kami akan ke sana. Baik, kami nantikan ya Pak terkait dengan evaluasi dan juga kesiapan selanjutnya untuk memperlancar perjalanan mudik tahun ini yang jumlahnya tentu akan sangat jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih banyak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, suasana mudik Lebaran tahun ini akan berbeda jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Bagaimana data dan faktanya kami akan hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa, suasana mudik Lebaran tahun ini akan berbeda dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Faktor tidak adanya pembatasan kegiatan masyarakat serta membaiknya perekonomian ditengarai menjadi faktor yang mendorong minat masyarakat untuk mudik meningkat cukup signifikan. Kami akan paparkan datanya, ada berapa banyak sebetulnya masyarakat yang diprediksi akan mudik tahun ini. Berdasarkan data yang kami himpun dari Kementerian Perhubungan, bahwa untuk tahun ini ada sebanyak 123,8 juta penduduk atau sekitar 45,8% dari penduduk Indonesia, hampir setengahnya yang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Jumlah ini menunjukkan peningkatan 44% jika dibandingkan dengan jumlah pemudik di tahun 2022 lalu. Lalu pemerintah juga memprediksi bahwa puncak arus mudik akan jatuh pada tanggal 19 hingga 21 April atau sejak H-3 sampai H-1 Idul Fitri. Sementara untuk puncak arus balik nantinya diprediksi akan terjadi dalam 2 gelombang. Yang pertama adalah di tanggal 24 dan 25 April, kemudian yang kedua di tanggal 30 April sampai 1 Mei yang bertepatan dengan libur Hari Buruh. Sementara itu untuk moda transportasi, apa saja yang paling digemari atau paling banyak digunakan oleh masyarakat nantinya di tahun ini? Kita akan lihat datanya, bahwa untuk moda transportasi darat diprediksi masih menjadi favorit para pemudik di tahun ini. Pengguna mobil pribadi diprediksi ada sebanyak 27,32 juta atau sekitar 22% dari total 123 juta pemudik tadi ya. Kemudian disusul oleh pengguna sepeda motor yang diprediksi jumlahnya ada sebanyak 25,13 juta atau 20% dari total pemudik. Moda transportasi darat berikutnya adalah bus yang diprediksi akan digunakan oleh 22,5
2,7 juta pemudik atau sekitar 18,3%. Kemudian bagaimana dengan moda kereta api antar kota? Ini menempati urutan keempat yang akan paling banyak digunakan oleh pemudik dan jumlahnya diprediksi mencapai 14 juta pemudik. Sementara untuk moda kapal penyeberangan diprediksi akan dipilih oleh 6,6 juta pemudik dan untuk moda transportasi udara atau pesawat diprediksi akan digunakan oleh 6,1 juta atau sekitar 5% dari seluruh pemudik. Nah, untuk mengantisipasi tingginya jumlah pemudik tahun ini, moda transportasi umum juga terus berbenah jelang berlangsungnya arus mudik Lebaran. Kementerian Perhubungan mencatat untuk transportasi umum bus telah disiapkan sebanyak lebih dari 57.000 unit dengan 111 terminal. Lalu untuk kapal penyeberangan kita lihat ada sebanyak 209 kapal dengan 8 lintas yang sudah disiapkan untuk melakukan perjalanan antar pulau. Lalu untuk moda kereta api antar kota disediakan sebanyak 605 kereta per hari dengan 145 stasiun, sementara kapal penumpang lainnya juga sudah disiapkan. Jadi selain yang penyeberangan untuk kapal penumpang ada sebanyak 26 kapal, kemudian 111 kapal perintis dan 773 kapal swasta dengan 260 pelabuhan. Tidak ketinggalan moda pesawat udara yang juga sudah disiapkan ada sebanyak 412 unit dengan 51 bandara domestik dan 16 bandara internasional. Yang menjadi salah satu fokus dalam perjalanan mudik adalah penataan jalur darat, terutama jalan tol. Berikut kita lihat apa saja skema yang telah disiapkan untuk mengurai potensi kemacetan. Yang pertama tentu sudah disiapkan skema yang biasa diterapkan adalah one way atau kontraflow dan juga skema ganjil genap termasuk di dalam jalan tol. Selanjutnya manajemen rest area atau tempat beristirahat juga tidak kalah penting. Bahkan pemerintah sudah mengimbau agar durasi maksimal setiap pemudik di rest area adalah selama 30 menit supaya tidak menumpuk ataupun membludak. Kemudian penambahan petugas lapangan juga telah disiapkan, salah satunya dari Polri yang akan menempatkan 148.000 personil di sekitar 2.700 posko pengamanan dan posko terpadu. Selain itu juga akan dilakukan penempatan mobile digital signage atau papan pengumuman dan rambu-rambu tambahan bagi para pemudik. Pemerintah juga memastikan akan membuka 111 jalan tol secara fungsional, salah satunya tol Cisumdawu yang tadi sudah kami bahas bersama Menteri Perhubungan yang akan dibuka di masa arus mudik Lebaran. Kita akan lihat lebih detailnya soal pembukaan tol Cisumdawu secara fungsional. Ini merupakan salah satu tol yang akan beroperasi secara fungsional, tol Cisumdawu atau Cileunyi Sumedang Dauan, yang saat ini perkembangan pembangunannya sudah atau sedang dikebut untuk seksi 4-6 ruas Cimalaka Dauan sepanjang 29 km. Tanggal 15 April 2023 ditargetkan seluruh jalan tol Cisumdawu ini sudah bisa dilalui sepanjang 95,7 km. Dan karena masih beroperasi secara fungsional, maka tarif tol Cisumdawu masih akan digratiskan untuk para pemudik. Nah pemirsa, itulah tadi sejauh ini persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperlancar perjalanan mudik tahun ini. Dan kami akan hadirkan informasi lainnya masih di Metro Siang bersama rekan Eva Wondo. Silakan.